ini semua karena kegagalan mencari Ki Buyutku Bangun Tapak. Atau mungkin juga lantaran aku tidak berhasil menemukan kembali Rotama dan Nalarati. Aku pun tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Padahal sebelumnya ia belum pernah begitu marah padaku. Ya, segalanya berawal dari anak kurang ajar itu, Rotama dan Nalarati. Kalau saja mereka tidak melarikan diri, semua permasalahan ini tidak mungkin terjadi. Ya, aku memang bodoh. Bukankah puncak Ciremai ini adalah kekuasaanku? Tapi mengapa aku tidak dapat mengatasi anak-anak jahanam itu? Ini semua keterlaluan. Rotama, Nalarati, tunggu pembalasanku. Pembalasan paling perih dan menyakitkan bagi kalian. Misteri Nini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Peno. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-59 dengan judul Ranting-ranting Mulai Kering. Kakek yang bernama Ki Getong terus membawa tubuh Jaya Singgi dalam kegelapan malam. Namun belum sampai beberapa langkah, ia dikejutkan oleh suara wanita yang memanggil dirinya. Ki Getong pun tersentak kaget, dan ia menghentikan langkahnya. Ki Getong, Aki mau bawa kemana laki-laki itu? Siapa yang berbicara itu? Aku mohon kau jangan mengganggu diriku. Jika kau memang berani, ayo tampakkanlah wujudmu. Aki pikir Aki bisa mudah membawa mayat ayahku itu. Ayo cepat tinggalkan mayat itu, atau Aki akan menerima kematian. Sekali lagi, aku minta kau jangan mempermainkan diriku. Jika tidak, ku hancurkan dirimu. Aku tidak pernah berurusan denganmu. Aku hanya menginginkan mayat ayahku, karena aku ingin menguburkannya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Dan kau juga tidak akan bisa merebutnya dariku. Ayo. Menyingkirlah. Kau iblis laknat. Kau jangan menghalangi rencanaku. Dengan orang inilah aku akan bisa merebut 2 buah kitab pusaka itu. Aki Getong, benarkah kau ingin merebut 2 buah kitab pusaka pelet itu? Kitab itu sekarang sudah ada di tanganku. Jika kau menginginkannya, aku bisa memberikan, asalkan Aki menyerahkan mayat itu. Benarkah begitu? Apakah Aki Getong tidak percaya? Atau kau tidak mau menerima 2 buah kitab ini? Tidak. Aku mau dan menerima tawaranmu itu. Tapi jika kau membohongiku, berarti kau akan menerima akibatnya. Aku sudah siap untuk menerima semua akibatnya, jika semua ini tidak benar. Baiklah, kita akan lakukan penukaran itu. Aki Getong meletakkan tubuh Jaya Singgi dan kemudian menunggu. Namun suara wanita itu sudah tidak ada. Dan tubuh Jaya Singgi pun masih tetap tergeletak di depannya. Kemana wanita itu? Kenapa ia tidak muncul juga? Apakah ini hanya perasaanku saja? Lebih baik aku pergi bersetan dengan wanita itu. Karena merasa tertipu, Ki Getong pun akhirnya tidak memperdulikan lagi. Ia pun membawa lari tubuh Jaya Singgi menembus kegelapan malam. Sementara itu di dalam goa yang tertutup, nampak Widari mulai sadar. Perlahan-lahan ia mengangkat batu yang menimpa dirinya. Aku harus mengangkat batu-batu ini. Widari berhasil melepaskan dirinya. Melihat siluman kera merah itu terhimpit batu, Widari segera saja menolongnya. Kasihan sekali dia. Aku harus menolongnya. Satu persatu batu-batu itu diangkat oleh Widari. Hingga batu yang menimpa tubuh kera merah itu tidak ada yang menghimpitnya. Bersamaan dengan itu, kera merah pun sadar. Terima kasih, Widari. Kau mengenal diriku?
Apakah kau lupa dengan aku? Aku Kirahata siluman kera merah itu. Kirahata? Iya, benar. Apa tujuan Aki mencari saya? Cukup lama juga aku mencari Nyai ke sana kemari. Karena yang aku tahu bahwa Nyai menuju arah desa Pleret. Nyai, tolonglah diriku. Aku ingin terbebas dari makhluk siluman ini. Aku ingin diriku utuh. Seperti manusia biasa. Aku menyesal. Aki salah. Aku bukan orang yang bisa berbuat semacam itu. Nyai. Tidakkah Nyai mau menolong saya? Sebelum saya mencari Nyai, Restu Singgi pemuda hebat itu memberitahu aku bahwa aku harus menemui orang yang bernama Widari. Aku yakin Nyai bisa membantu aku. Karena aku percaya apa yang dikatakan Restu Singgi. Aki sudah bertemu dengan Kakang Restu? Iya. Dan aku juga tahu kalau orang atau laki-laki yang Nyai bawa itu adalah Jahil Singgi. Aki mengenalnya? Iya, Widari. Karena tujuanku pergi menuju desa Pleret atau ke puncak Gunung Cermai untuk mencegah saudaraku yang ingin merebut 2 buah kitab pusaka pelet itu. Karena aku takut kalau dia sampai merebut. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Pindah ke Tanah Banten di Gunung Krakatau. Tapi untunglah Den Restu dapat mengatasinya hingga ia dapat membasmi makhluk siluman kera merah itu. Lalu, kemana Kakang Restu sekarang, Ki? Ia menuju arah Tanah Banten atau Pantai Karangbolong. Sebenarnya, kenapa diri Aki bisa menjadi siluman semacam ini, Ki? Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu. Mungkin aku tidak bisa memerangi diriku. Memang, di dalam diri manusia itu ada 2 yang tertanam. Iman dan iblis yang selalu mempengaruhi diri kita. Rupanya Aki telah terkena pengaruh iblis. Karena keimanan Aki lemah, kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah, Ki. Iya, aku mengerti. Makanya aku ingin bertobat. Nyai, tolonglah diriku. Mungkin sedikitnya Nyai bisa menolongku. Aku tidak ingin mati dalam keadaan seperti ini. Saya juga tidak bisa terlalu banyak membantu Aki. Tapi baiklah, sebelumnya aku akan menghadirkan Eyang Guruku. Mungkin beliau dapat membantu kita. Saudara pendengar, dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh Haryono sebagai Kirahata, Rifki sebagai Ki Getong, Triswidestuti sebagai Widari, Harry S sebagai Ki Buyut Alang-Alang, dan Renita sebagai Nalarati. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Widari duduk bersila sambil memejamkan matanya. Sementara Kirahata hanya tertunduk dan diam. Sebentar saja, Eyang Guru Widari pun hadir di dalam ruangan gua itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sengaja hadir lebih cepat karena aku ingin memberitahu padamu bahwa kau terjebak dalam cengkraman itu. Mengapa hatimu lepas dari ingatan Allah? Beristighfarlah kau Abasari bahwa kau telah melakukan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah diri saya atas kehilafan yang aku perbuat. Kau tahu bahwa Jahil Singgi telah dibawa kabur olehnya. Orang tua itu mempunyai niat jahat. Dia ingin memanfaatkan Jahil Singgi untuk merebut 2 buah kitab pusaka pelet. Eyang, apa yang harus saya lakukan, Eyang? Sementara ada yang datang meminta bantuanku. Eyang tahu, dia adalah suruhan Restu Singgi untuk menemui dirimu.
kau tolonglah orang itu. Tetapi sebelumnya, kau harus mengejar orang tua itu dan merebut kembali Jail Singgi dari tangannya. Baik, Eyang. Adakah caranya untuk membantu orang tua ini, Eyang? Carilah dan rebutlah Jail Singgi dari tangannya. Nanti Eyang akan menemuimu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka demikianlah pertemuan antara Widari dengan Eyang gurunya. Kembali Widari bercakap-cakap dengan Kirahata, siluman kera merah. Baiklah, aku akan menolong Aki. Tapi sebelumnya, Aki harus membantu saya. Kita harus mencari orang tua yang telah membawa Jail Singgi itu, Ki. Oh, baiklah. Saya akan membantu Nyai. Tapi bagaimana kita harus melepaskan diri dari gua ini? Gua ini sudah tertutup rapat. Iya, aku memang telah terjebak oleh kakek itu. Aku rasa tempat ini adalah tempat persembunyian, hingga ia begitu mudah keluar dari tempat ini dan menutup kita di dalam gua ini. Baiklah, aku akan mencoba membuka pintu gua ini. Kirahata berdiri tegap. Ia menghadap gundukan batu yang menutupi pintu goa itu. Kemudian ia melemparkan tongkat berkepala kera itu ke arahnya. Namun semua itu sia-sia saja, karena tongkat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kirahata melompat terbang dan mencoba menendang batuan itu. Sekali, aku yakin ia menutupnya tidak hanya sekedar dengan batu itu, tapi ia menutupnya dengan kekuatan gaib. Kalau begitu, biar aku mencobanya dengan ilmu gaibku. Dari kedua telapak tangan Kirahata memancar cahaya merah. Namun pancaran sinar itu hanya tertahan di batu dan tidak bisa membuka atau menghancurkan batu yang menutup mulut gua itu. Semua kemampuanku sudah kucurahkan, tapi aku tidak mampu. Nyai, apakah Nyai bisa membukanya barangkali? Insya Allah, Ki. Aku akan mencobanya. Kekuatan gaib yang tersimpan di batu-batu itu adalah milik para iblis yang menutupi dinding gua ini. Namun Allah mempunyai kekuatan yang lebih daripadanya. Semoga saja Allah membantu kita. Kita berdoa saja agar diri kita dapat keluar dari gua ini, Ki. Iya, lakukan, Nyai. Aku juga sudah tidak tahan. Karena di dalam gua ini tidak ada sedikit udara dan sinar yang masuk. Lama-lama kita bisa mati dan terkubur di dalam gua ini. Baiklah, aku akan mencobanya. Widari sudah bersiap untuk membuka pintu goa itu dengan kekuatan gaibnya. Pancaran sinar yang dilemparkan Widari juga tidak menggoyahkan batu-batu itu. Allahu Akbar. Kekuatan apa yang menyelimuti batu itu? Aku akan harus menggunakan ajianku. Kembali Widari melakukannya. Kali ini ia membacakan ajian yang ia miliki. Setelah membaca ajian itu, Widari langsung menghantam mulut gua itu. Aji petir sekilan. Syukur Alhamdulillah, engkau telah membantu diri kami yang terjepit. Maka akhirnya, batu-batu yang menutupi mulut goa itu pun hancur lebur dan terbuka lebar. Widari dan Kirahata segera saja keluar dari dalam goa itu. Mari kita keluar dari tempat ini, Ki. Oh, begitu hebat ilmu yang Nyai miliki. Semua apa yang dikatakan Den Restu benar. Sudahlah, Ki. Tidak usah memuji diri saya. Semua itu hanya Allah. Mari kita keluar. Ayo. Akhirnya Widari dan Kirahata berhasil keluar dari dalam goa itu. Setelah sampai di luar goa, mereka merencanakan untuk mengejar Ki Getong. Kemana kita harus mengejar dan menangkap orang tua itu?
Sementara kita tidak mengetahuinya kemana ia pergi. Memang, kita akan sia-sia saja. Aku rasa dia tidak jauh dari sekitar sini. Semoga saja begitu. Apakah aku harus menggunakan ajian ganda rasaku? Tidak, aku berusaha dulu. Daripada kita harus menunggu, lebih baik kita mencari saja. Iya, Ki. Maka pergilah Widari dan Kirahata untuk mencari Ki Getong yang membawa lari Jail Singgi. Malam semakin merayap jauh. Sementara itu Ki Getong yang membawa tubuh Jail Singgi terus berlari. Dan ketika Ki Getong ingin keluar dari hutan kecil itu, tiba-tiba saja ia menghentikan langkahnya. Aku harus cepat. Mengapa Aki nampak ketakutan seperti itu? Bukankah Aki ingin menukar laki-laki itu dengan kitab pusaka? Wanita itu datang lagi. Aku tidak akan mempedulikannya. Tunggu! Benarkah Aki tidak mau kitab pusaka itu? Kalau begitu, biarlah kitab ini aku bakar saja. Karena aku juga tidak membutuhkannya. Iblis, aku minta kau jangan menggangguku. Buat apa aku harus mengganggu Aki? Bukankah hal ini untuk kepentingan Aki juga? Iblis, tampakkanlah wujudmu. Jahanam. Aku penasaran denganmu. Lihat Aki, lihat di belakangmu. Aku membawa kitab pusaka itu. Dengan cepat Ki Getong membalikan tubuhnya. Namun apa yang ia lihat tidak ada. Hal ini semakin membuat Ki Getong kesal. Kau telah mempermainkan diriku. Iya, aku tertipu lagi. Kalau dia ada, akan kuhancurkan. Lebih baik aku pergi saja. Baru saja Ki Getong akan pergi, kembali ia dikejutkan oleh tawa yang menyeramkan. Orang tua bodoh. Apakah kau sudah memikirkan lebih jauh bahwa ingin merebut 2 buah kitab pusaka itu? Hah? Sepertinya aku kenal dengan suara ini. Ya. Dia adalah makhluk siluman ular. Aku harus hati-hati dengannya. Mengapa kau ketakutan seperti itu? Bukankah kau sudah siap untuk menghadapiku? Hah? Sedikit pun aku tidak takut menghadapi dirimu, wahai makhluk siluman ular. Ayo, malam ini juga kau kutantang. Jika kau memang sakti, hadapilah aku. Terlalu dini untuk kau berhadapan denganku. Ilmu apa yang kau miliki? Hingga kau begitu berani menantang diriku. Jangan banyak bicara. Tampakkanlah wujudmu jika kau berani. Tidak usah kau berkata seperti itu. Aku bangga dengan keberanianmu. Tapi sayangnya, kau hanya orang tua yang bodoh. Cukup. Kau jangan menghinaku. Ayo tampakkanlah wujudmu. Aku bosan mendengar ocehanmu. Berpikirlah sebelum bertindak. Suara-suara yang mengganggu perjalanan Ki Getong akhirnya lenyap. Ki Getong pun terdiam. Ia seperti khawatir sekali kalau Nini Pelet akan muncul di hadapannya. Sementara itu Widari dan Kirahata yang akan keluar dari hutan kecil, nampak mereka sudah hampir menyusul kepergian Ki Getong. Nyai, aku rasa orang tua itu melintasi jalan ini. Iya, dia nampaknya akan keluar dari hutan ini. Kalau begitu, kita harus cepat mengejarnya sebelum kita tertinggal jauh olehnya. Oh, benar Nyai. Ayolah, hop. Widari dan Kirahata berlari dengan cepatnya menembus hutan itu. Memang benar apa yang mereka katakan. Akhirnya mereka pun dapat mengejar Ki Getong yang tengah berjalan sambil menggendong tubuh Jail Singgi. Berhenti kau iblis. Hah? Kau mau lari kemana? Kau tidak akan bisa lari dari kejaran kami. Ayo serahkan laki-laki itu pada kami. Mereka bisa melepaskan diri dari perangkapku. Ayo, kau tidak akan bisa lari lagi. Cepat serahkan orang itu pada kami. Kalian menginginkannya. Jika begitu, ayo rebutlah dariku. Seperti waktu aku mendapatkannya. Dia lari. Aku harus mencegahnya. Hop, ya. Ketika Ki Getong akan kabur, dengan cepat Kirahata melompat dan menghadang jalannya. Kini Kirahata sudah berada di hadapannya. Pinggirlah kau monyet. Kau jangan menghalangiku. Apakah kau belum kenal siapa aku? Aku adalah Ki Getong, orang yang akan merebut kitab pusaka pelet yang banyak diperebutkan para pendekar, termasuk kau. Ya, aku memang ingin merebut kitab jahanam itu untuk aku musnahkan dari muka bumi. Sebangsa siluman apa kau?
Ayo, cepatlah menyingkir dari hadapanku. Aku tidak akan menyingkir dari tempat ini sebelum kau menyerahkan orang itu padaku. Adam. Ya. Ya. Sambil menggendong tubuh Jail Singgi, Ki Gedong menyerang Kirahata. Namun begitu Kirahata menyambut serangan itu, maka terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Ya. Ayo, rebutlah orang ini dari tanganku. Jika kau bisa. Kau jadimu. Aku akan mengitaukannya dulu sebelum aku menghabisinya. Tapi aku harus hati-hati. Karena mereka bukan orang sembarangan. Di mana mereka bisa melepaskan diri dari tangkap yang aku buat. Berarti mereka lawan yang berbahaya buatku. Aku akan terus mengejar dan merebut orang itu dari tanganmu. Ayo, rebutlah. Hei. Ayo, rebutlah. Hei. Sampai kapanpun kau tidak akan bisa merebutnya. Kurang ajar. Tak henti-hentinya Kirahata berusaha untuk merebut Jail Singgi dari tangan Ki Gedong. Namun hal itu belum juga berhasil. Ki Gedong terbang melompat ke sana kemari. Aku yakin Kirahata akan kalah dengannya. Karena ia telah terbawa emosinya. Tapi biarlah, aku akan melihatnya saja dulu sampai... Kembali mereka bertarung di atas udara. Mereka saling menghantam. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ketika Kirahata akan merebut tubuh Jail Singgi, tiba-tiba saja Ki Gedong yang sempoyongan melompat dan menerjang Kirahata. Giliranmu yang merasakannya. Aki, kau tidak apa-apa? Tidak, Nyai. Tenanglah. Aku akan merebut Jail Singgi dari tangannya. Kau jangan memaksakan diri, Ki. Tidak, Nyai. Tidak. Aku masih kuat untuk menghadapinya. Ayo, bangunlah. Kalau tidak, aku akan meninggalkan kalian. Iblis, kau jangan berbangga hati dulu. Persoalan kita belum selesai sampai di sini. Kau jangan coba-coba untuk bisa lari dari kami. Rupanya kau masih penasaran denganku. Ayo seranglah aku lagi. Kurang ajar yang meremehkan diriku. Tunggulah saatnya. Ya! Kirahata melemparkan tongkat berkepala kera itu ke arah Ki Gedong. Dengan sigapnya Ki Gedong dapat mengatasinya. Dengan tendangan mautnya, Ki Gedong dapat menghajar tongkat sakti itu. Dan akhirnya tongkat itu menancap di sebuah pohon. Dan aneh, ketika tongkat itu menancap di sebuah pohon, tiba-tiba saja dari pohon itu mengeluarkan darah. Ilmu apa yang ia miliki? Rupanya kau belum juga jerah padaku. Baiklah, aku akan mengakhiri hidupmu. Monyet liar. Aku tahu memang hebat dan sakti. Tapi kehebatanmu belum terasa cukup sebelum kau bisa mengalahkan diri. Rupanya kau memaksa aku untuk mengubur dirimu. Baiklah, kalau ini memang permintaanmu. Berdebah. Ya. Tidak, Kirahata semakin terbawa emosinya. Hal ini akan mengakibatkan dirinya terluka. Lebih baik, aku akan selesaikan lebih cepat saja makhluk macam ini. Di atas sebuah pohon, Ki Gedong duduk bersila sambil membacakan mantra-mantra. Dan setelah itu, tiba-tiba saja dari kedua kakinya membancar cahaya hitam. Tak ada ampun lagi buat Kirahata. Pancaran sinar yang keluar dari kaki Ki Gedong tepat mengenai dadanya hingga hangus terbakar. Tubuh Kirahata terpuruk di semak-semak. Sementara itu Widari tidak tinggal diam. Ia pun menyerang Ki Gedong. Jahanam! Kau juga ingin lawanku? Ki Gedong tampak tenang saja menghadapi Widari yang begitu nafsu. Widari terus memburu Ki Gedong. Dengan pintarnya, Ki Gedong dapat menghindari serangan yang dilancarkan Widari. Allahu Akbar. Tidak, aku jangan sampai terpancing emosi olehnya. Aku harus tenang menghadapinya. Dan aku harus mencari cara.
Mengapa kau diam? Ayo, seranglah aku. Kisanak, apakah kau juga ingin orang ini? Sejak aku mengenal dirimu, tapi aku belum melihat jelas wajahmu. Kenapa wajahmu kau sembunyikan seperti itu? Mengapa? Buat apa aku harus memperlihatkannya padamu? Perbuatanmu sungguh biadab. Kau sudah merebut milik seseorang, lalu kau bunuh orang tua itu. Kau juga akan bisa kubunuh. Dan aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Setelah itu, aku dapat bebas melakukan kehendakku untuk memanfaatkan laki-laki ini. Kau bisa berkata seperti itu. Tapi, mari kita buktikan. Siapa di antara kita yang akan menjadi mayat lebih dulu? Jelas dirimu. Kali ini Widari yang sengaja menjebak agar orang tua itu memburu dirinya. Bagaikan bajing, Widari melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Begitu juga dengan Ki Getong. Kurang ajar, kau mempermainkan diriku. Baiklah, aku akan membuat dirimu seperti si kera temanmu itu. Kau tidak bisa samakan antara aku dan dia. Jika kau sanggup, ayo, lakukanlah. Waktuku hampir habis. Aku harus cepat mengakhirinya. Di sinilah kesempatanku. Nampaknya orang tua itu akan menyerangku. Nampaknya dengan ajian sinar hitamnya. Aku harus mencegahnya sebelum ia menyerangku. Keduanya nampak tengah siap untuk mengeluarkan ilmu gaibnya. Terlihat pada Ki Getong, kedua kakinya dilonjorkan ke depan. Sementara Widari duduk bersila sambil memejamkan matanya. Dan kemudian Ki Getong mulai melemparkan ajiannya. Belum sempat sinar hitam yang keluar dari kaki Ki Getong mengenai tubuh Widari. Dengan cepatnya Widari menyambutnya dengan pancaran sinar kebiruan. Hingga kedua sinar yang keluar dari diri mereka saling bertemu dan saling menahan. Orang tua ini ternyata mempunyai ilmu tinggi. Aku hampir kelelahan menahan serangannya. Tapi aku... Keterlaluan. Dia membuatku putus asa. Begitu kuat sekali. Memang aku sudah merasakan bahwa wanita ini bukan orang sembarangan. Tidak, aku tidak dapat bertahan. Tubuh Ki Getong mengeluarkan banyak keringat. Karena merasa tidak mampu untuk menahan serangan itu, dengan cepat Ki Getong melompat. Dan sinar yang dilepaskan Widari pun lepas dan mengenai pohon besar hingga hancur. Sungguh kuat sekali wanita itu. Aku harus hati-hati menghadapinya. Jika tidak, aku yang akan celaka. Kau nampaknya sudah tidak tahan, Aki. Ayo, lebih baik kau menyerah saja dan serahkan orang itu padaku. Kau menginginkan orang ini kembali. Baiklah. Baik. Tapi untuk apa kau ingin mengambilnya? Karena orang itu harus aku tolong. Kau bodoh. Bagaimana kalau bekerja sama? Memanfaatkan orang ini untuk mencuri 2 buah kitab keramat. Di mana semua pendekar memerebutkannya. Tidak untuk itu. Sudahlah, aku tidak akan mau menerima tawaranmu. Baiklah. Aku akan menyerahkan orang ini padamu. Terimalah ini. Ki Getong melemparkan tubuh Jail Singgih yang pingsan itu. Tubuh Jail Singgih melayang-layang di udara. Saat Widari akan merebutnya, tiba-tiba saja dengan kecepatan kilat, Ki Getong menghantam Widari hingga tubuh Widari terjerambab. Rasakan olehmu. Dia telah menjebakku. Ayo, bangunlah. Seranglah aku. Ambillah olehmu orang ini. Aku tidak...
Ketika Widari akan bangkit sambil menahan sakitnya, tiba-tiba ia terbayang perkataan Eyang gurunya. Ambarsari, hadapilah selalu dengan mengucapkan asma Allah. Janganlah pikiranmu termakan olehnya. Setiap orang yang berhati iblis itu selalu mempunyai tipuan. Nah, kau harus hati-hati dengan tipuan itu. Ayo, bangunlah kau. Jangan lemah seperti itu. Kuatkan dirimu. Eyang Guru. Kemana Eyang Guru? Iya, aku teringat olehnya. Aku memang lalai. Baiklah, aku harus berhati-hati menghadapinya. Apakah kau juga sudah jerah? Atau lebih baik, aku akan habisi nyawamu. Ya Allah, kuatkanlah diriku. Hup! Manusia iblis, janganlah kau sombong. Aku akui kehebatanmu, tapi semua itu hanya bayangan atau tipu muslihatmu saja. Terserah apa katamu. Sudah kesekian kali mereka bertarung. Kini mereka saling menyerang. Terlihat Widari begitu tenang menghadapinya. Aku akan membuat dia terbawa oleh amarahnya. Kurang ajar kau mempermainkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu lagi, wanita jalang. Kini dia sudah terbawa oleh amarahnya. Aku akan mencari kesempatan. Bangsat, kau tidak akan bisa lepas dariku. Mampuslah kau. Disinilah kesempatanku untuk menghabisinya. La haula wa la quwata illa billah. Siap! Aji Patil Sekilan! Syukurlah, akhirnya aku dapat mengatasinya. Kemana Jaya Singgih? Tapi aku harus menolong Kirahata. Aku akan menguburkan mayatnya malam ini juga. Widari teringat akan Jaya Singgih dan ia juga teringat akan Kirahata. Segera saja ia mendekati Kirahata, di mana dada Kirahata hangus terbakar. Dia belum mati. Aku harus menolongnya. Dadanya hangus terbakar. Rupanya ia terkena racun hitam. Aku akan mengeluarkan racun itu. Mengetahui kalau Kirahata belum mati, Widari segera menolongnya. Ia mengeluarkan racun dari dalam tubuh Kirahata. Dan tak lama kemudian, Kirahata mulai siuman. Tenang lagi. Apakah Aki tidak apa-apa? Dadaku terasa sakit sekali. Maaf, Ki. Saya harus meninggalkan Aki. Kau mau kemana, Widari? Saya harus mencari Jail Singgih, Ki. Memangnya kenapa? Apakah Ki Gentong membawanya lari? Ki Gentong sudah saya habisi, Ki. Tapi tubuh Jail Singgih terpental entah kemana. Saya harus mencarinya, Ki. Ya, carilah. Aku sudah tidak apa-apa. Widari mencari tubuh Jail Singgih yang terpental ke sana kemari. Namun belum juga ditemukannya. Dan ketika ia akan menuruni sebuah jurang kecil, ia melihat seekor binatang buas sedang menyeret sesuatu. Apa itu? Seekor macan kumbang. Sedang apa dia? Apa yang dibawanya? Seperti... iya, itu tubuh Jail Singgih. Aku harus mencegahnya. Jangan sampai binatang itu memakannya. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Aku akan mendekatinya. Sebentar kemudian Widari sudah berada di depan macan kumbang yang menyeret tubuh Jail Singgih. Dengan sangat hati-hati, Widari bergerak untuk merebut tubuh Jail Singgih. Betapa terkejutnya Widari ketika macan itu mengaum dan seakan-akan ingin menyerang Widari. Widari mundur beberapa langkah, sikapnya siap menghadapi segala apa yang akan terjadi. Tenanglah, Manis. Aku tidak akan mengganggumu. Macan kumbang itu menatap wajah Widari dengan sorot matanya yang tajam. Widari pun membalasnya. Dan anehnya, macan kumbang itu terdiam dan merunduk, seperti yang mengerti apa yang diinginkan Widari. Iya, diamlah. Aku tidak akan menyakitimu. Hayolah, lepaskan orang itu dari gigitanmu. Iya, bagus. Kau memang binatang yang baik. Begitu jinak sekali macan itu. Setelah melepaskan gigitannya, macan kumbang itu pun perlahan berlalu menjauhi Widari. Aku berhasil. Aku akan membawanya. Aku tidak bisa meninggalkan Kirahata lama-lama karena dia sedang terluka. Sambil menggendong tubuh Jail Singgih, Widari naik dari jurang kecil itu.
Tak lama kemudian, ia sudah berada di atas. Bersamaan dengan itu, hari telah berganti pagi. Ketika Widari sampai di tempat Kirahata terbaring, alangkah terkejutnya Widari ketika melihat tubuh Kirahata perlahan-lahan berubah wujud. Bunder dawa lah bentuke. Ya mesti, Dek, iku lak obat flu Mixagrip. Mangkane nek lara flu ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileke ngocor, irunge buntet, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek sampean sakit kepala, sirahe ngelu, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Mixagrip, obat flu paling cocok. Sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.